Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara memotong video dan juga memberikan beberapa efek dasar. Salah satu caranya yaitu yang pertama kita akan melakukan import sama seperti yang sudah kalian lakukan kemarin. Saya akan import terlebih dahulu, membuat beberapa folder, gambar, kemudian audio, video seperti yang kemarin ya. Kemudian akan saya import terlebih dahulu file-filenya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa file. Salah satunya ada logo SMK. Setelah itu saya juga menyiapkan salah satu video yang saya ambil dari YouTube. Kemudian saya juga menyiapkan lagu. Oke, selesai. Setelah saya lakukan manajemen file sama seperti yang kemarin ya, saya akan membuat sebuah composition, yaitu tempat dimana nantinya saya akan melakukan editing ya. Kita klik composition, kemudian new composition. Kalian bisa mengatur berapa ukuran layar dan lain sebagainya di sini ya. Di sini ada ukuran, kemudian ada pilihan HDTV, PAL dan lain sebagainya. Ini terserah kalian. Setelah itu kita klik OK. Kemudian untuk layar tempat kita mengedit itu ada di bagian bawah sini ya. Saya pilih nama COM1 ini. Saya akan menarik video dari atas, kemudian saya masukkan ke tempat editingnya. Akan keluar seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui bagaimana alur dari videonya, kita bisa klik space seperti ini, space. Cara untuk memotong video ini ya, sebetulnya cukup mudah. Yang pertama kita arahkan button timeline yang sebelah kanan ini ke tempat dimana kita akan memotongnya. Misalkan saya akan memotong pada titik 0, hampir 0,5 ya, segini. Saya tambahkan segini saja. Kemudian kita klik shift SHIFT CTRL Ctrl ya, dan D secara bersamaan, maka akan keluar dua bagian seperti ini. Nah, jika kalian tidak membutuhkan bagian yang bawah atau yang depan tadi ya, yang ini, silakan klik bagian tersebut yang ada di bawah, setelah itu di delete. Nah, untuk bagian yang kosong ini kita bisa memajukan bagiannya dengan cara kita klik terlebih dahulu ya. Setelah itu kita klik tombol yang ada di sebelah P. Oke, sebentar, saya akan tunjukkan tombolnya dengan menggunakan on screen keyboard. Oke ya, bisa terlihat setelah ini. Kita klik tombol yang ini, sebelahnya P ini ya. Ini untuk memajukan bagian menuju ke tempat yang paling ujung seperti itu. Jadinya berarti untuk bagian yang saya potong tadi sudah hilang ya, hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian saya akan memberikan contoh cara pemberian efek ya pada gambar. Yang pertama, kita masukkan gambarnya ke dalam bagian editing ya. Setelah itu kita tentukan seberapa lama gambar tersebut ada di dalam layar ya. Kita bisa memperkecil atau memperpendeknya seperti ini ya. Kalau misalkan kita lihat, oh iya, jangan lupa untuk ini hampir sama dengan kita menggunakan Photoshop ya. Jadi semakin di atas itu layarnya semakin terlihat, jadi yang di bawahnya itu tertutupi seperti itu. Hasilnya nanti gini. Nah, berarti ada tambahan
logo ya di depannya. Nah, dan agar logo ini bisa nampak ada efeknya ya, efek transisinya, saya akan memberikan contoh memberikan efek transisi dengan cara yang pertama, kalian klik gambarnya, setelah itu kalian klik T, nanti akan keluar bagian opacity. Nah, kemudian kalian klik yang pertama di bagian ini ya, ada seperti apa ini ya, jam-jaman dahulu lah seperti itu ya, ada icon di sini, kalian klik. Setelah itu kalian pindah terlebih dahulu, misalkan saya mau pertamanya opacity-nya 0, jadi hilang terlebih dahulu ya, seperti ini. Setelah itu kita arahkan kepada tempat dimana dia akan muncul, misalkan di sini. Kita ganti opacity-nya menjadi 100. Nah, dan hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, itu apabila kalian menggunakan opacity. Misalkan kalian ingin langsung menggunakan efek, ya, kalian bisa melihat di bagian kanan di sini. Kalau misalkan ini belum keluar, kalian bisa keluarkan dengan cara klik window, kemudian klik yang efek and reason. Kalian klik seperti ini ya, nanti keluar. Nah, penggunaannya bagaimana Pak? Kalian bisa memilih efek-efeknya, ini bebas, banyak sekali, saya tidak mungkin menerangkan satu persatu. Kalian klik misalkan di sini ada box blur ini ya. Oke. Caranya kita klik kiri, setelah itu kita drag and drop ke dalam gambar. Nah, hasilnya begini. Setelah itu ya, karena ini gambar saya tadi saya kecilkan ya, saya perpanjang terlebih dahulu, misalkan seperti ini. Kemudian kita klik efeknya. Tadi kita memberikan efek box blur ya, kita klik box blur. Setelah itu kita cek. Nah, hasilnya seperti ini kan ya. Saya ingin logo ini tadi setelah ditampilkan pelan-pelan, kemudian setelah itu dia akan menghilang dengan cara blur. Jadi yang pertama sama seperti yang tadi ya, kita klik tombol atau icon di sebelah namanya seperti ini. Setelah itu pada bagian yang diinginkan kita stop, kemudian kita tambahkan berapa persen blurnya ini, dan hasilnya bisa kalian lihat ya. Setelah logonya nampak, kemudian tiba-tiba dia menghilang dengan cara blur seperti itu. Oke Pak, kalau misalkan menambahkan lagu bagaimana Pak? Sama saja, jadi kalian klik project terlebih dahulu. Setelah itu kalian tambahkan audio, masukkan ke dalam tempat editing, dan hasilnya kalian sudah akan mendapatkannya dengan lagu. Tapi untuk lagu yang ini saya hilangkan ya audionya, jadi nanti kalian bisa coba cek sendiri seperti itu. Kalau misalkan dari efek kalian ini masih kurang mulus ya, kalian bisa select bagian efeknya seperti ini, kemudian klik kanan, setelah itu keyframe assist dan easy ya, atau F9 sama saja. Setelah itu kalian bisa cek di bagian ini grab editor. Ini adalah perbedaan ketika kalian menggunakan easy ease tadi. Kalau misalkan tidak menggunakan hal tersebut, ini akan langsung lurus. Kalau misalkan easy ease itu ada sedikit kurvanya di sini, jadi lebih halus. Terlihat lebih halus seperti itu. Setelah kalian edit ini ya, tadi sudah kita cut, kita potong ya. Kita juga sudah memberikan beberapa efek pada gambar dan audionya. Kalau misalkan kalian ingin
melakukan rendering, caranya adalah di composition, setelah itu add to render queue ini. Kemudian klik di render setting. Di sini ada settingnya, ada kualitasnya, kemudian ada resolusinya dan lain sebagainya. Kalian bisa atur. Setelah itu kalian klik pada output modul. Ya, di sini ada formatnya. Kalian pilih apa? Di sini ada banyak sekali. Kemudian ada post rendernya dan lain sebagainya. Setelah itu untuk outputnya, tempat output itu di sini ya. Kalian bisa memberi nama, kalian bisa memilih tempat outputnya, dan yang terakhir kalian klik di sebelah kanan sini render seperti ini. Setelah itu kalian tunggu tergantung dari lamanya video. Oke. Jadi hanya segitu saja untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.